Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan warga pawai obor sambut Tahun Baru Islam. Tanggul jebol, puluhan rumah warga terendam banjir. Curi motor pelaku babak belur dihakimi massa. Kecelakaan yang melibatkan truk odol kembali terjadi. Kecelakaan kali ini terjadi di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Satu unit sepeda motor ringsek parah setelah menabrak sebuah truk odol yang terparkir di bahu jalan Sabtu lalu. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh pasangan muda-mudi. Kondisi jalan yang gelap, disertai motor yang tidak menggunakan lampu dan kurang konsentrasi, mengakibatkan pengendara motor menabrak truk yang terparkir di bahu jalan. Akibat kejadian tersebut, salah seorang korban perempuan mengalami luka di bagian kepala hingga mengalami kejang-kejang. Oleh warga, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten untuk dilakukan perawatan. Kejadian tadi jam berapa tadi? Kejadiannya habis Isya. Habis Isya? Iya. Itu gimana tadi setahu tadi waktu kondisi korban itu? Oh, jadi pertama saya kan di sini baru mau pergi, terus tiba-tiba motor itu udah nabrak mobil. Kata yang lihat sih di situ, si yang bawa motor tuh ngelihatnya ke samping gitu. Tiba-tiba ada mobil di depan kan, karena lampunya juga mati. Lampunya mati? Iya, jadi kayaknya nggak kelihatan. Itu berboncengan? Iya, berboncengan, berdua. Nah, ini berarti kondisi truk itu diam, terus motor itu nabrak? Iya, kondisinya truknya diam, motornya yang nabrak. Oh, itu kondisi korban gimana teh waktu? Kondisi korbannya saya cuma lihat yang cewek itu udah jatuh, udah banyak darahnya sih, terus udah kayak kejang-kejang gitu. Oh, udah kejang-kejang? Iya, kalau yang cowok saya nggak ngelihat karena nggak berani lihat juga, nggak berani ngedekat. Truk odol sendiri kerap terparkir sembarangan di bahu jalan sekitar Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Biar ini abangnya. Sengketa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI di Kota Serang belum berakhir. Pihak KPU Kota Serang bahkan harus mengumpulkan kotak surat suara yang kembali dikeluarkan dari gudang KPU Kota Serang Jumat lalu. Tim pendukung salah satu partai memeriksa satu persatu kotak surat suara. Namun saat pemeriksaan tersebut ditemukan segel yang rusak. Kemudian banyak segel yang sudah ditambal dengan yang baru. Kondisi ini pun membuat salah satu pendukung partai protes. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu DPR RI Banten II yang melibatkan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, dilakukan penyandingan suara melalui C hasil. Namun terdapat 20 C hasil yang hilang. Melalui perdebatan panjang, akhirnya penyelenggara serta kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menghitung kembali suara yang berada di dalam kotak suara. Kesepakatan sekarang itu adalah penyandingan data melalui C1 PDF, C1 plano PDF yang dimiliki KPU, Bawaslu dan kami. Dan data yang kami miliki itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena kami sudah bersidang di MK. Ketika nanti penyandingan data selesai, akan dilakukan penghitungan suara melalui kotak suara ini. Tapi pada prosesnya kami menemukan
segel-segel ini baru semua, ya. Segelnya bisa teman-teman lihat. Ada yang memang sudah terobek, ada yang memang, tapi rata-rata semuanya baru semua ini. Yang lamanya justru ditimpa-timpa robek ini. Ini kami meyakini dari Partai Demokrat ini kotak suara sudah tidak steril. KPU dan Bawaslu Kota Serang belum memberikan tanggapan atas hal tersebut. Namun proses penghitungan dilakukan secara tertutup. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Seperti inilah kondisi gubuk yang ditempati Samudi, seorang kakek berusia 66 tahun warga Kampung Cipalit, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Kondisi tempat tinggalnya sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak untuk ditepati. Tinggal di gubuk reot seorang diri, sudah dijalani Samudi selama bertahun-tahun sejak ditinggal mati istrinya. Gubuk yang terbuat dari kayu dan bambu tersebut kini mulai lapuk. Dinding dan atap gubuk hanya diselimuti kain usang dan spanduk. Bahkan di setiap sisi bangunan terlihat miring dan nyaris roboh, sehingga terpaksa disanggah tiang bambu. Selain itu, kondisi tersebut sangat miris dikala terjadi hujan deras disertai angin kencang dan dikhawatirkan roboh menimpa dirinya. Di gubuk berukuran 3 x 4 meter tanpa kamar serta lampu penerangan tersebut menjadi tempat menghabiskan waktu tuanya untuk beristirahat, walaupun tanpa alat kasur yang layak. Tak hanya itu, gubuk yang berada tepat di sisi sungai tersebut membuat khawatir kakek Sumadi saat terjadi hujan lebat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kakek Samudi mencari daun tanaman singkong untuk dijual kepada pengepul. Karena tidak ada lagi penghasilan selain mencari daun singkong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekitar 10 tahun. Oh gitu. Emang istri kemana, Pak? Meninggal. Saya hidup sebatang kara. Gitu. Hidup sendiri, hidup sebatang kara. Nggak makan ya? Ya gitu, kadang 2 hari, kadang ada 3 hari. Ya kalau parah, Gitu. saudara sudah ke sana, kampung. Bocoran. Ya kebocoran kan. Oh gitu. Kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah setempat terhadap warga yang menjadi salah satu faktor jurang kemiskinan terlihat nyata dan hingga saat ini masih mudah ditemukan di Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.